Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita akan belajar yang namanya CWT Authentication Bypass via Wix signing key, ya sebacanya signing. Oke, so kita akan masuk ke my account. Jangan lupa juga aktifin Burp Suite-nya. Sebenarnya nggak terlalu butuh sih ya. Oke, kita akan masukin ke sini. Kemudian kita akan masukin winner and picker. So, oke, kita akan dapetin di sini. Kalau kita buka ke storage, kita dapetin cookie-nya teman-teman. So kita akan masukin ke sini misalkan cwt.io. Oke, jangan lupa juga ini harus download ya teman-teman, cwt secret list. Oke, kita dapetin ya. Oke, ada dua apa. Kalau kita masukin ke sini ya. Oh, it's the loading. My connection is really bad. Nah, begitulah laptop lama, koneksi lambat, agak sedikit menyebalkan. But it's okay, no problem for me. Because this hacking is not always about, yeah, but yeah, hacking needs hardware powerful because the system is really need to compute the binary code really fast. Apa yang gua ngomong gua ngertiin. Intinya gua semakin canggih hardwarenya ya semakin bagus juga karena binary code kan perhitungan. Nah, ini udah versi lama gitu ya, versi ya iCore versi 3 ini tahun 2018, generasi 3. Okay, it's not good connection ya teman-teman. Kita akan ganti ke Oke, sepertinya udah ya. So kita akan masukin ke sini dan kita masukin ke sini. Oke, kita dapetin ya. Kita lihat invalid signature dan juga ya kita lihat ya invalid signature. Kenapa? Karena kita butuh signature. Apa itu signature? Signature itu adalah secret key ya. Sekarang oke, gua buka dulu GitHub gua. Oke, kalau nggak salah itu Moriarty. Oke, gua lihat di sini nggak ada. Gua lupa package gua yang mana ya. Oke, github.com Muhammad Rizky Google Arif Fadila. Oke, gue lupa lagi. Sorry ya. Oke. Karena gue sempet bikin pembuatan satu aplikasi. Oke, repositories, kemudian gue masukin ke ini gue ya, basic Python gitu kalau nggak salah. Oke, kita lihat ada KBMRAF, ada barang ini ya, kalau nggak salah ini sih. Oke, kita lihat di sini ada crowdfunding Gorm. Ya, kalau kita lihat main go-nya ya, kita di sini. Oke, out service namanya crowdfunding echo. Nah, ini adalah sebutnya signing key-nya ya. Ini sebutnya signing key. Ya, jadi ketika ini kan aksidental ya, yang namanya juga buat educational purpose, buat tujuan belajar. Ketika gue bikin backend untuk mempelajari kenapa JWT itu bisa beraksi dan sebagainya, dan ini salah satunya ya. Biasanya ini disimpan di .environment yang gak akan diupload ke
yang nggak akan diupload ke GitHub gitu ya. Jadi teman-teman ya istilahnya yang yang tahu cuma developer atau backendnya aja gitu. Jadi nggak usah, ini kan salah satu workforce nantinya, ya udah tinggal masukin signing key-nya ini crowdfunding eho, nggak ganti user ID-nya, kalau nggak user tipenya ya udah mati. Oke, kita dapetin di sini ya. Oke, kita copy di sini, kemudian kita akan gunain yang namanya hashcat. Oke, so berarti kita akan menggunakan terminal. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Ya, cd download. Kan tadi udah ada secret keys-nya ya teman-teman. So kita lihat s itu apa nama filenya, jwt. Oke, kita lihat jwt secret list. Oke, hashcat min 0, kalau nggak salah ya, min a 0 min m 16.000 algoritmnya. Masukin jwt key nya, kemudian kita masukin jwt secret.list. Oke, sambil nunggu di belakang teman-teman, karena ini perlu kombinasi juga karena di brute force kan, di brute force. Kan dari crowdfunding, kalau gue bikin ya, ini kan dari user nih, ini kan ada login ya, ada sebagainya gitu ya. Kita lihat di services go-nya, di tahun yang lalu gue bikin, tapi gue remake ulang di GitHub personal gue. Kita lihat di sini ada yang namanya services register user ya teman-teman, pun dia defaultnya adalah role-nya adalah user. Teman-teman kalau register misalkan JSON-nya ditambahin role, itu nggak akan berguna. Kenapa nggak akan berguna? Karena kita lihat di input entity, dia nggak ada yang namanya role. Jadi lu mau ngerubah apapun juga sama aja. Adapun lu nambahin misalkan, oke di sini di input registernya tambahin role, tetap dia nggak akan bisa ngegantiin sih di service. Kenapa di service? Karena di service nggak menerima input dari input dot role, karena dia masukinnya udah default user. Susah memang agak. Kemudian kalau kita di login, oke, kita ada find by email ya, masuk ke repository langsung ke database. Oke, kita lihat ini is available email untuk daftar apakah si email tersebut digunakan atau enggak, karena kan email itu harus unik, nggak boleh sama. Oke, ini ada save avatar ya, find by ID ya, kemudian ID-nya variable location string. Oke, kita lihat kalau di sini oke, ID integer. Ini kemungkinan IDOR nggak sih? ID integer, karena dia kan nggak masuk upload avatar user repository by find ID. Dimasukin ID, nah, tapi kita nggak ada input ID-nya ya di sini. Ntar gua lihat di Mango-nya. Ini jwt out middleware, kemudian get post fetch user upload avatar. Ini ada parameter ID dan parameter ID. Ini gue belum dibikinnya ini ya. Apakah ini ngambil ID usernya itu dari JWT atau ngambil usernya dari parameter, ini belum ditentuin sama gua.
Kalau ini dapat ini dari parameter satu, misalkan kalau kalau di cache yaitu IDOR nanti jadinya insecure direct object reference. Oke, kalau kita lihat, oke kita dapetinnya ini signing key-nya adalah secret 1. Oke, kita akan masukin ke JWT token, kita masukin di sini secret. Oke. Kita tinggal masukin di sini administrator. Ya, kemudian kita masukin kode JWT-nya ke sini. Oke, kita refresh. Oke, kalau kita lihat my account lagi, oke kita ganti ya akunnya menjadi administrator, kemudian kita masukkan admin panel dan juga delete Carlos. Oke, kita udah solve the lab ya teman-teman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, karena memang kebanyakan dari kesalahan web application itu karena backend developer yang kurang aware sama logikanya. Nah, mungkin di sini gue agak sedikit kurang aware ya, masalah di save avatar ya. Ini ada save avatar. Berarti gue harus lihat handlernya dulu deng. Oke, kita dapat handlernya, ada user ya. Gue lupa buat baca handlernya. Login user, fetch user, check email is availability. Oke, upload avatar. Nah, di sini gua dapetin usernya dari JWT. Oke, kita dapetin get user, kemudian user ID itu masukinnya dari JWT. Jadi sehingga nggak susah lah untuk nge-IDOR-nya, masuk JWT-nya. Dan ada pun bisa diganti, itu kan harus ada JWT lagi, kita masukin lagi signing tokennya menggunakan signing token yang udah gua kasih ya, secara bodohnya gitu ya, bodohnya gua sebagai backend developer menyediakan passwordnya kayak signing key. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.